Dugaan ijazah Jokowi dicetak ulang tahun 2012 untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta menjadi polemik di tengah masyarakat. Lalu bagaimana tanggapan pakar digital forensik dan pihak Jokowi menanggapi dugaan ini? Kita sudah tersambung dengan pakar digital forensik Rismon Sianipar dan Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan. Selamat malam Bang Rismon, Bang Andi, apa kabar? Selamat malam Bang Devi, Bang Rismon. Baik, saya ke Bang Rismon terlebih dahulu. Bang Rismon, Anda sepakat bahwa ijazah Pak Jokowi dibuat tahun 2012 di Pramuka? Ya, saya sebagai peneliti ya, hal itu kan merupakan kejanggalan-kejanggalan lain yang terungkap adalah mengungkap kasus skripsi maupun ijazah palsu ini. Kita sudah banyak sekali ya kejanggalan yang dipertanyakan oleh publik, mulai dari lembar pengesahan skripsi yang sangat modern, ya tidak ada tanggal dipertahankannya ujian skripsi tersebut, di dalam lembar pengesahan skripsi tersebut kosong, tidak ada lembar pengesahan penguji dosen, siapa dosen pengujinya juga tidak ada, terus bantahan dari Pak Kasmujo bahwa beliau bukan dosen pembimbing skripsi maupun dosen pembimbing akademik. Jadi banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang harus dijawab, belum lagi dengan formulir registrasi awal Pak Joko Widodo di UGM itu sarjana muda, begitu juga dengan lembar registrasi ulang, registrasi tahun 8182 tetap tetap sarjana muda. Ya, pada tahun itu beberapa narasumber yang saya wawancarai ya bahwa sebelum orang ke sarjana ya, kalau dari sarjana muda ke sarjana maka dia juga harus memiliki sertifikat atau ijazah sarjana muda. Itu juga nggak dijelaskan proses tersebut. Bagaimana yang jumlah SKS 122 SKS itu bisa dianggap mendapatkan gelar kesarjanaan kehutanan di UGM gitu, Bang. Jadi bisa saja ya, itu mungkin saja menurut Anda? Bisa jadi, karena kan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang kita temukan. Dan ini tidak pernah dijawab dari pihak Pak Jokowi, ya, gitu. Baik relawan Jokowi maupun pengacara Jokowi. Mereka hanya bernarasi di pinggir-pinggir, tidak masuk ke pusat atau inti dari permasalahan ini. Baik, saya ke Bang Andi. Bang Andi, itu potensi tersebut mungkin saja, bisa saja ijazah dibuat tahun 2012. Tanggapan Anda? Ya, makasih Bang Devi. Saya ingin menjelaskan dulu, saya terlibat langsung tahun 2012 sebagai tim kampanye Pak Jokowi dan Pak Ahok. Saya bagian dari tim sosialisasi kampanye pada saat itu. Pada saat itu saya adalah wakil ketua umum Petir Gerindra namanya, dan dapat penugasan di sosialisasi kampanye. Dan saya mengenal semua apa yang dikatakan oleh Bang Betor itu, Anggit, Mas Anggit, terus juga Mas David, ya, kemudian Mas Widodo, dan Iskandar, itu ada teman-teman saya juga. Dan saya lihat ya, ini nggak masuk akal Bang Betor itu mengatakan hal demikian, ya, karena begini, proses dari wali kota kan sudah terlalui, ya 2 periode pula kan, semua dokumen-dokumen yang harus dilengkapi di KPU itu sudah dilampaui untuk itu, ya, dan itu tinggal ini saja melanjutkan di gubernur. Ya, baik, Bang Andi, mohon maaf saya potong, 2012 Anda terlibat di tim Jokowi Ahok, Anda pernah melihat secara langsung ijazah Pak Jokowi pada saat itu? Kita tidak melihat ijazah langsung karena kita adalah di bagian sosialisasi kampanye untuk menentukan jadwal kampanye beliau untuk bertemu dengan siapa-siapa, dan kita yang mengesahkan apakah ini harus dilakukan atau tidak. Gitu. Tapi Anda kenal Bang Betor? Saya tidak kenal Bang Betor. Ya, saya tidak kenal dengan dia. Apa yang dikatakan Bang Betor itu adalah teman-teman saya kenal juga mereka gitu. Ya, jadi intinya Bang Davi, mohon maaf kalau saya bilang ini mau pansos saja ini begitu, memanfaatkan situasi-situasi ini untuk bisa tampil. Karena apa yang diceritakan itu omong kosong menurut saya, ya, karena saya ada di situ juga dan tidak ada pembicaraan itu. Saya kan juga teman baiknya Pak Widodo, apa ada bicara? Tidak ada untuk bicara masalah-masalah itu gitu loh. Ya. Siapa yang pansos menurut Anda?
apa yang dikatakan Bang Beto itu saya katakan itu adalah omong kosong gitu. Oke. Begitu Bang Devi. Oke. Bang Rismon, artinya ini adalah untuk pansos saja memanfaatkan isu ini kemudian digoreng lagi begitu ya terkait ijazah Pak Jokowi karena mungkin dianggap masih seksi. Jangan-jangan ini hanya pansos, Bang Rismon. Itu kan bisa dibuktikan dengan gampang ya, Bang Devi ya. Bang Devi, jadi tinggal ke beberapa gini loh. Kepercayaan publik kepada kepolisian ini kan sudah sangat minim. Kasus Joshua Huta Barat, kepercayaan publik terhadap polisi ini sudah hancur belur. Gitu, jadi babak belur gitu. Jadi kalau memang ingin membuktikan secara materi dengan bukan lewat narasi-narasi, ayo kita uji lembar pengesahan skripsi maupun ijazah asli Jokowi di 3 tempat. Misalnya 1 Bareskrim Polri yang sudah menyatakan identik atau asli katanya. Yang kedua, itu kan ada laboratorium BRIN ya di Serpong atau di mana itu. Itu bisa itu untuk menjawab. Yang ketiga di Puspom TNI. Jadi 3 lab harus mengunci bahwa ya jenis dan usia kertas itu tahun 1980. Itu dulu dikunci 1985. Jenis dan usia tinta itu dengan gampang bisa dianalisa supaya tidak ada lagi narasi-narasi seperti Pak Andi Aswan ini ya kan ingin pansos segala macam. Bagaimana Pak Andi menjawab bantahan dari Kas Mujo? Dari pihak Pak Jokowi nggak ada bantahan sama Boleh sekali. saya jawab itu ya? Ya silakan. Saya jawab itu. Ya, jadi begini. Kalau Bang Rismon ini quote unquote dibilang ahli digital forensik, tapi gayanya gaya penyidik. Ya, datang ke KKN, tempatnya KKN Pak Jokowi, dikatakan itu tahun 2000 ke atas itu ya, bahwa desa itu ada. Tapi dibuktikan ya, secara bukunya kan ada buku besar itu. Ya, ternyata kan 1954 itu memotong, membata semua apa di argumen-argumen dia gitu loh. Kemudian yang kedua, ya kemana? Ke surat kabar kedaulatan rakyat, ya kan dilihat sendiri. Saya juga mengikuti itunya. Ya, ternyata kan apa yang dikatakan puasa dan puasa itu kan tulisannya puasa. Kan selalu diribut masalah, wah ini adalah puasa. Jadi celah-celah kecil pun Bang Rismon dan kawan-kawan ini untuk mencoba bagaimana mempengaruhi opini publik untuk bukan mencari kebenaran, tapi pembenaran apa argumen-argumen dia begitu. Kalau mengenai untuk uji lagi, ya lapor sudah. Kan Pak Kapolri sudah mengatakan, ya nanti bisa aja dibentuk dengan tim eksternal gitu loh, ya untuk melakukan pengecekan ulang. Dan juga ya perlu kita ketahui bahwasanya di Polda Metro Jaya itu pasti ada pengecekan ulang juga, penyelidikan ulang, kan begitu. Yang penting kita ini adalah sabar-sabar saja gitu loh, tidak mempengaruhi publik dengan opini-opini negatif, mendiskreditkan dengan Pak Jokowi dan keluarganya. Kita lihatlah masalah Raja Ampat ya, 4 pulau itu kan dikaitkan dengan Pak Jokowi, kan lucu sekali gitu loh. Jadi semuanya ini selalu akan dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Ya ada yang juga mau pansos ya yang saya katakan tadi, ada yang memang ingin mendiskreditkan dengan mencari celah-celah untuk mempengaruhi publik secara negatif. Bang Rismon, mencari celah-celah ini untuk menyudutkan Pak Jokowi, Bang Rismon. Enggak lah, itu kan persepsinya Pak Andi saja. Ya. Jadi nggak ada orang yang bisa melarang saya untuk mencari kebenaran. Ya, saya biaya sendiri dan saya menyatakan sesungguhnya kalau memang puasa, pasa. Jadi tidak ada yang saya sembunyikan. Saya peneliti objektif. Kalau itu enggak gitu loh. Justru harusnya Pak Andi Aswan harusnya menghargai saya live, itu yang ada ya itu yang saya tampilkan begitu, bukan dibuat-buat. Itulah peneliti, tidak bias gitu loh. Kalau memang saya ke KR ya apa yang ada itu yang saya tampilkan. Makanya saya bilang kejanggalan-kejanggalan yang banyak ini sebenarnya dengan gampang dikunci ya, diverifikasi dengan 3 lab di Indonesia pun nggak apa-apa gitu. Di Puspom TNI, Angkatan Darat ada, Angkatan Laut ada, Angkatan Udara ada, di BRIN juga ada, gitu loh. Tetapi ketika dilakukan hanya uji identik, itu sekali lagi tidak menjawab keotentikan apakah barang itu usianya 40 tahun. Ijazah dan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo yang sangat modern itu. Itu belum dijawab oleh Bareskrim Polri, usia kertas dan
dan jenis tintanya, usia Baik, tintanya. Sek Bang Andi. gitu, Bang Andi, kalau asli, mengapa takut kemudian untuk diuji kembali? Loh, siapa yang takut untuk diuji kembali, Mas Raffi? Kalau itu adalah diminta oleh Polda Metro Jaya untuk penyelidikan dan diuji kembali, why not gitu loh? Kan tim kuasa hukum juga mengatakan itu kan. Yang permasalahannya adalah kita nggak sabar gitu loh. Kemudian kedua, ini kan proses sedang berjalan di PMJ ya, di Polda Metro Jaya gitu. Kalau apa yang dikatakan tadi oleh Bang Rismon itu, ya saya apresiasi kalau itu Bang Rismon mengatakan itu adalah kemerdekaan saya untuk mengecek ulang itu, ya, melihat situasi, ya. Baik. Karena begini juga, permasalahan kan juga ini ada yang sedang viral gitu ya, bagaimana Pak Arianto itu kan sampai dibully dan sebagainya. Karena permasalahan itu juga salah satunya itu surat kabar kedaulatan rakyat ya yang mengatakan bahwa itu bukan puasa, tulisannya pasa gitu. Ternyata kan setelah dicek oleh Bang Rismon itu puasa. Baik. Ya terima kasih Bang Rismon sudah mengecek langsung. Oke, baik. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa ya. Masing-masing punya argumentasi sendiri Bang Rismon dan Bang Andi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Bapak-bapak, selamat malam. Sehat selalu Bapak-bapak. Selamat malam.